Empat nama disenarai pendek Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk dipertimbang sebagai pemain naturalisasi melalui panel pemilihan jawatankuasa program naturalisasi. Kriteria setiap pemain terlibat akan diteliti FAM. Apa isu dan permasalahan sekarang ni, kita perlu orang kata selesaikan perkara ni dulu. Settlekan dulu dengan pemain ni. Kita jangan bercakap lagi berapa tim lah yang akan layak beraksi pada musim depan. Kita settlekan, kita bersihkan dulu imej bola sepak kita ni. Sebab kalau imej bola sepak kita tak bersih, entah setahun dua lagi sesilap nama liga kita pun kena blacklist terus di FIFA. Belum lolos sudah dikenai sanksi FIFA. FAM Malaysia tidak bisa membuktikan identitas pemain warisan. Semalam PBNP ada mengeluarkan kenyataan tentang hukuman 2 tahun ban ke atas. So, adakah hukuman tu valid ataupun tidak? Seperti mana FAM telah komen mengenai perkara ini sebelum keputusan yang dikeluarkan. Perkara ini sedang disiasat di level FIFA, dan sehingga FIFA membuat keputusan di Badan Induk Dunia, FAM tidak akan mengeluarkan komen atau mengeluarkan apa-apa keputusan yang mungkin bercanggah. Adalah keputusan domestik, dan kami akan teliti perkara ini dengan lebih mendalam. Sebagaimana saya katakan tadi, komen kami kita akan reserve pada masa ini sehingga FIFA keluarkan keputusan. Seperti mana dari FAM kami tahu, FIFA sedang siasat kes ini, dan kes ini sedang berjalan. Tidak semulus seperti King Indo, program kilat naturalisasi dari Malaysia dikecam. Buset dah guys. Kalau misalkan benar-benar guys ya tidak bisa membuktikan guys ya di mana data sahnya gitu ya dari pemain-pemain keturunan mereka guys, otomatis nantinya guys ya Malaysia akan di-ban FIFA seperti Timor Leste. Buset dah. Bahkan guys ya pengacara sendiri guys ya, pengacara dari Malaysia ini mendesak FAM gitu ya untuk transparan terkait naturalisasi ini. Buset dah. Sebenarnya guys ya yang paling mempermasalahkan itu negara Vietnam guys, soal nanti di tanggal 10 Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam. Buset dah nih guys ya. Semoga aja guys ya kita sebagai negara tetangga yang ngedukung aja, semoga aja Malaysia nggak di-ban FIFA. Mengawal perlawanan, kita tahu Vietnam suatu pasukan yang baik juga. Walaupun kedatangan pemain baru, dan saya terus bersainglah, terus merebutkan tempat untuk meletakkan diri saya dalam kesebelasan utama. Keseluruhannya satu assist daripada anda, dan anda memacu pasukan untuk menang sebagai pemain tempatan. Jadi macam mana anda melihat sumbangan anda sendiri kepada pasukan? Alhamdulillah, tak rezeki untuk saya skor pada malam ini. Tapi kami satu pasukan lah untuk menghasilkan semua gol dan bermain dengan baik. Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa nak main untuk negara. Dia kena ada semangat dengan jiwa tu sekali. Yang paling penting, kena ada jiwa tu untuk wakil Malaysia. Kalau setakat datang Malaysia, lepas tu stay dekat kelab sampai 5 tahun, lepas tu perangai pula macam haram jadah, main pula atas padang macam gampang, buat apa jadi naturalisasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menjadi sorotan dunia setelah dikabarkan dikenai sanksi oleh FIFA meskipun proses naturalisasi pemain warisan asal Eropa belum sepenuhnya selesai. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Malaysia diketahui belum memainkan pemain tersebut secara resmi di pertandingan internasional. Namun, kegagalan FAM dalam membuktikan dokumen dan identitas sah sang pemain warisan membuat FIFA bertindak tegas sebelum situasi berkembang lebih jauh. Kasus ini menambah panjang daftar permasalahan FAM dalam urusan naturalisasi dan pengelolaan dokumen pemain asing. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mungkin federasi sebesar FAM bisa gagal dalam memverifikasi asal-usul seorang pemain sebelum diproses untuk menjadi bagian dari tim nasional? FIFA bertindak cepat setelah audit dokumen. Investigasi internal FIFA mengungkap bahwa FAM telah mengajukan proses naturalisasi terhadap seorang pemain berdarah campuran yang bermain di Liga Eropa, namun gagal menyertakan dokumen yang kredibel dan sah. Dalam laporan yang diterima oleh media olahraga internasional, FIFA menyebut bahwa pemain tersebut tidak dapat menunjukkan bukti resmi hubungan darah dengan leluhurnya dari Malaysia. Sanksi diberikan karena FAM tidak dapat memenuhi standar verifikasi yang telah ditetapkan. Bahkan sebelum pemain bersangkutan mendapatkan izin bermain, proses administratif yang cacat bisa memicu sanksi. Demikian pernyataan FIFA melalui komite etika mereka. Menurut sumber dalam FIFA, tindakan ini diambil untuk mencegah terulangnya kasus-kasus pemalsuan identitas yang kerap terjadi di negara-negara dengan program naturalisasi agresif. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah federasi telah diawasi ketat, dan Malaysia kini termasuk dalam daftar yang mendapat pengawasan khusus.
FAM bungkam, netizen Malaysia murka. FAM belum memberikan pernyataan resmi yang memuaskan publik. Beberapa media mencoba menghubungi pejabat FAM, namun hanya mendapat jawaban singkat bahwa mereka sedang menyelidiki kasus ini secara internal. Ketika ditanya soal nama pemain yang dimaksud, FAM memilih untuk menutup rapat informasi itu dengan alasan menjaga privasi dan proses hukum. Namun keterlambatan tanggapan ini justru memicu kemarahan dari netizen Malaysia. Di berbagai platform media sosial, pendukung Harimau Malaya menuntut transparansi. Banyak dari mereka merasa dipermalukan oleh insiden ini karena dianggap mencoreng citra sepak bola nasional di mata dunia. Baru mau dinaturalisasi sudah ketahuan dokumennya bermasalah. Ini bukan cuma soal pemain, tapi kredibilitas negara, tulis seorang pengguna di Twitter. Sebagian besar kritik diarahkan kepada kepemimpinan FAM yang dianggap terlalu berambisi mengejar status, kekuatan Asia Tenggara, dengan jalan pintas, tanpa menghormati proses dan legalitas. Pengamat, ini bukan sekadar kelalaian. Sejumlah pengamat sepak bola Malaysia dan ASEAN menilai kasus ini bukan sekadar kelalaian administratif. Menurut mereka, ini mencerminkan pola yang berbahaya dan bisa menghancurkan fondasi timnas Malaysia. FAM seperti tidak belajar dari pengalaman. Mereka ingin cepat mendongkrak ranking FIFA, tapi lupa bahwa proses naturalisasi pemain, terutama yang diklaim sebagai warisan, harus melalui verifikasi yang sangat ketat. Tidak cukup hanya berdasarkan cerita keluarga, kata Azlan Muhammad Nur, analis olahraga di saluran Arena Bola. Jika dokumen tidak valid atau sumber asal-usul tidak bisa dibuktikan, itu sama saja membohongi FIFA. Dan FIFA tidak main-main dalam hal ini, tambahnya. Nama pemain mulai beredar di media. Meski FAM masih menutupi identitas pemain yang gagal diverifikasi, spekulasi di media lokal dan regional mulai mengarah pada seorang striker muda asal Belanda yang bermain di Liga Divisi 2 Prancis. Pemain tersebut sempat diwawancarai beberapa bulan lalu dan mengaku bangga karena akan bermain untuk negara nenek saya dari Malaysia. Namun dalam penelusuran beberapa jurnalis, tidak ada data imigrasi atau pencatatan sipil yang menunjukkan bahwa sang nenek benar berasal dari Malaysia. Bahkan, pihak kedutaan Malaysia di Paris menyebut tidak pernah mengeluarkan dokumen pendukung atas nama keluarga tersebut. Jika terbukti pemain tersebut memang tidak memiliki hubungan darah dengan Malaysia, maka proses yang dilakukan FAM berpotensi masuk ranah pemalsuan dokumen, yang bisa berujung pada sanksi lebih berat dari FIFA, termasuk larangan mendaftarkan pemain baru dalam waktu tertentu. Dampak terhadap program naturalisasi Malaysia. Kejadian ini berpotensi membekukan seluruh proyek naturalisasi pemain yang tengah dijalankan FAM. Malaysia sebelumnya digadang-gadang akan menaturalisasi 4 hingga 5 pemain diaspora untuk memperkuat skuad utama menjelang Piala Asia 2027. Namun dengan sanksi ini, semua rencana tersebut terancam batal. Ini pukulan besar bagi proyek jangka panjang kami, ungkap seorang pejabat teknikal FAM yang tak ingin disebutkan namanya. Kami sekarang harus mengevaluasi ulang semua proses naturalisasi, karena jika tidak hati-hati, kita bisa kehilangan hak partisipasi dalam turnamen internasional. Program naturalisasi yang seharusnya menjadi peluang justru berbalik menjadi beban. Banyak pihak meminta agar FAM mengedepankan pengembangan pemain lokal dibanding terus bergantung pada pemain diaspora yang identitasnya belum tentu sah. Reaksi negara tetangga, Indonesia dan Thailand menyorot. Media di Indonesia dan Thailand turut menyoroti kasus ini. Beberapa kolumnis olahraga di kedua negara menyindir pendekatan asal comot yang dilakukan FAM. Di Indonesia, berita ini menjadi viral karena dianggap sebagai pelajaran penting bahwa proses naturalisasi harus dilakukan secara cermat dan jujur. Malaysia terlalu cepat ingin besar. Mereka mengira dengan mengklaim pemain diaspora tanpa verifikasi ketat akan lolos dari radar FIFA. Kini mereka harus membayar harganya, tulis Harian Bola Sport Indonesia. Sementara media Thailand menyebut kasus ini sebagai perhatian khusus bagi seluruh federasi ASEAN, agar berhati-hati dalam proses naturalisasi demi menjaga integritas kompetisi di kawasan. Ancaman sanksi tambahan mengintai. Menurut pakar hukum olahraga internasional, jika ditemukan indikasi bahwa FAM secara sadar mencoba mengelabui FIFA dengan data pemain yang tidak sah, maka sanksi lebih berat bisa dikenakan. Ini termasuk larangan berkompetisi di level internasional hingga denda finansial yang besar. Sanksi awal yang diberikan FIFA ini masih tergolong ringan. Tapi jika ditemukan bukti kuat bahwa ada unsur kesengajaan, maka kita bisa melihat Malaysia absen di kualifikasi Piala Dunia mendatang, kata Dato' Mahathir Yusuf, pengacara olahraga yang pernah menangani kasus serupa. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap moral para pemain dan kepercayaan sponsor yang selama ini mendukung perkembangan sepak bola nasional.